Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Cartika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama pengertian akuntansi dan perusahaan, materi kedua yaitu karakteristik dan siklus akuntansi perusahaan dagang. Ada dua pendapat tentang pengertian akuntansi. Yang pertama itu dari Amerika, Accounting Extension. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memastikan adanya penilaian dan mengambil keputusan yang jelas dan tegas untuk mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sementara menurut AICPA, akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan peringkasan yang tepat dinyatakan dalam suatu mata uang, transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial, dan penafsiran hasil-hasilnya. Dari kedua definisi tadi, secara sederhana, pengertian akuntansi dapat kita rangkum menjadi proses mengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya. Mendengar kata mencatat, mungkin ada di antara RG Squad yang langsung malas, tapi sebenarnya akuntansi ini mempunyai manfaat. Pada skala besar, akuntansi bermanfaat karena dapat mengetahui status dan kondisi keuangan perusahaan, mendapat gambaran dari tingkat laba perusahaan, dari dasar penentuan pajak dan peraturan perusahaan. Selain itu, dengan akuntansi kita jadi bisa menetapkan tingkat risiko yang berkaitan dengan pinjaman atau kredit. Prinsip akuntansi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan bahwa praktek akuntansi telah didahului oleh perkembangannya ilmu akuntansi yang saat ini diklaim berasal dari ilmuwan barat. Suatu perusahaan biasanya melakukan suatu laporan keuangan dengan siklus tertentu yang bernama siklus akuntansi. Pelaporan ini nantinya bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu macam proses transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Siklus ini sangat penting karena ada pencatatan seluruh kegiatan keuangan dari perusahaan tersebut. Ada beberapa jenis perusahaan, yaitu perusahaan yang pertama yaitu perusahaan ekstraktif, perusahaan yang bidang usahanya memungut benda-benda yang tersedia di alam secara langsung. Kedua, perusahaan agraris, perusahaan yang usahanya mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi lahan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, perusahaan industri, perusahaan yang usahanya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau barang setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi. Keempat yaitu perusahaan dagang, perusahaan yang usahanya mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Contohnya perusahaan perdagangan ialah usaha pertokoan serta perdagangan ekspor dan impor. Perusahaan yang terakhir yaitu perusahaan jasa, perusahaan yang usahanya menyelenggarakan jasa untuk para konsumen dan perolehan imbalan. Contohnya perusahaan pengangkutan bus.
yang kedua yaitu perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitas utama pembelian barang dari supplier atau pemasok atau prinsipal dan menjual kepada pelanggan atau customer. Sebagai contoh, aktivitas di Indomaret dan Transmart yang merupakan perusahaan dagang berbagai dari aktivitas di kantor pengacara, kantor konsultan keuangan, dan kantor seorang arsitek yang merupakan perusahaan jasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik dari perusahaan dagang. Yaitu pertama, definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang perusahaan yang bergerak di bidang membeli barang dagang dan menjual kembali tanpa merusak bentuk dan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan barang dagang adalah barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali, dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan utama perusahaan dagang ialah membeli dan menjual barang dagangan tanpa merubah barang. Terutama pentingnya perdagangan dalam kehidupan manusia. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Ashbahani diriwayatkan yang artinya dari Muaz bin Jabal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya sebaik-baik usaha perdagangan adalah jika mereka berbicara tidak berdusta, jika tidak menjanjikan menyalahi, tidak dipercaya, tidak mencelah, jika membeli, jika tidak memuji produk, jika tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memilih piutang tidak mempersulit. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan yang artinya, hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki. Adapun ciri-ciri perusahaan dagang dilihat dari dua hal, yaitu usaha yang dilakukan dan kegiatan akuntansi. Yang pertama yaitu usaha yang dilakukan membeli barang dagang dan menjual tanpa mengadakan perubahan terlebih dahulu. Contohnya yaitu perusahaan dagang yang cukup terkenal adalah PT Matahari Putra Prima, pemilik rantai toko Matahari. Kedua yaitu kegiatan akuntansi dengan menggunakan akun persediaan barang dagang, cara perhitungan harga pokok penjualan, laba rugi dapat menggunakan bentuk langsung dan bertahap. Ada beberapa transaksi yang terjadi hanya di perusahaan dagang. Beberapa transaksi yang hanya terdapat di perusahaan dagang yaitu membeli barang dengan secara kredit, membeli barang secara tunai, membeli barang dengan menerima potongan pembelian, membayar atau menerima perhitungan biaya angkut, pembelian menjual barang dengan secara kredit, menjual barang secara tunai, menerima kembali barang dagang yang telah dijual menjadi potongan. Akun perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang, akun-akun yang biasanya dijumpai antara lain akun pembelian, akun yang digunakan untuk membeli barang dagang baik secara tunai maupun kredit. Akun pembelian, akun yang digunakan untuk membeli barang dagang baik secara tunai maupun kredit. Akun penjualan, akun yang digunakan untuk menjual barang dengan baik secara tunai maupun secara kredit.
akun retur pembelian dan pengurangan harga, akun untuk mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pemesanan. Akun utang dagang, akun untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Akun piutang dagang yaitu akun untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan menerima pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Akun potongan pembelian, akun untuk mencatat potongan yang diterima pembeli karena melunasi hutang dalam masa potongan. Akun potongan penjualan yaitu akun untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima potongan piutang dalam masa potongan. Akun beban akut pembelian yaitu akun untuk mencatat timbulnya beban angkut yang ditanggung pembeli. Dan yang terakhir yaitu akun beban angkut penjualan, akun untuk mencatat beban angkut untuk mengirim barang yang ditanggung oleh penjual. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Umumnya siklus akuntansi tersebut akan dimulai dari transaksi hingga pembuatan laporan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Setelah itu dilanjut dengan penutupan jurnal hingga jurnal balik. Perusahaan dagang merupakan salah satu perusahaan yang sangat membutuhkan keberadaan siklus akuntansi ini. Dengan begini, maka akan mengetahui alur dari keuangan perusahaan. Tanpa adanya jurnal akuntansi inilah maka perusahaan dagang tersebut tidak bisa mengembangkan usahanya dengan baik, ataupun siklus akuntansi perusahaan yang diantaranya yaitu identifikasi transaksi jurnal umum. Siklus akuntansi pertama yang harus dibuat oleh sebuah perusahaan adalah mengidentifikasi transaksi yang sudah terjadi di dalam sebuah perusahaan di mana melibatkan semua akun. Contoh dari transaksi dari perusahaan dagang adalah transaksi penjualan barang dagang. Yang kedua, jurnal khusus. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan jurnal khusus bagi perusahaan yang mempunyai sedikit transaksi, maka penggunaan jurnal umum bisa menjadi pilihan yang terbaik. Yang ketiga itu buku besar pembantu. Apabila jurnal khusus sudah dibuat, maka langkah siklus akuntansi selanjutnya yaitu perusahaan dagang pembuatan buku besar membantu. Buku besar membantu ini sendiri juga merupakan bagian dari buku besar umum, di mana tujuannya adalah untuk membuat data-data yang lebih rinci di dalam satu akun. Yang keempat yaitu posting ke buku besar. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang berikutnya adalah memindahkan data yang berasal dari jurnal umum tersebut ke dalam jurnal buku besar. Selain dari jurnal umum, data tersebut biasanya juga akan diambil dari jurnal khusus. Peristiwa pencatatan atau pemindahan ke buku besar ini sendiri dikenal dengan sebutan posting besar buku. Posting buku besar. Laporan harga pokok penjualan. Jika perusahaan dagang sudah melakukan pengaplikasian pencatatan secara virtual atau fisik,
maka biasanya secara otomatis besarnya harga pokok suatu barang yang sudah terjual tersebut akan ditentukan saat terjadi penjualan, sehingga saat membuat jurnal penjualan sekaligus melakukan pencatatan harga pokok penjualan. Yang keenam yaitu membuat neraca saldo. Adapun siklus akuntansi perusahaan dagang yang berikut adalah pembuatan neraca saldo. Informasi ini sendiri berasal dari buku besar yang sudah dibuat sebelumnya, yakni biasanya meliputi saldo akhir pada setiap akun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.